Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Terakhir sampai adabul libas. Adab berpakaian. Yang pertama kemarin apa? Belum. Poin pertama apa? Berdoa ketika memakai baju baru. Catat. Rawat Tirmidzi wa qala hasan gharibun sahihun an Abi Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismi. Beliau kemarin jika membeli baju baru, memiliki baju baru, maka beliau menamakan baju baru tersebut. Imamatan al qamisan, gamis ataupun imamah. Apa imamah? Sorban. Ridaan. Rida tuh yang diselendangin di situ. Summa yaqulu, kemudian beliau mengatakan Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, hanyalah milikmu segala puji. Anta kasautanihi, engkau yang memakaikan aku. Ya, pakaian antum itu tidak ada peran antum di dalamnya. Walaupun antum punya duitnya yang antum dapatkan, rezekinya, tenaganya pun dari Allah. Bahan-bahan pakaiannya pun dari Allah. Ya. As'aluka khairahu, aku meminta kepada engkau ya Allah kebaikan baju baru tersebut. Wa khaira ma suni'alahu, dan kebaikan yang ia diciptakan dengannya. Ya, misalnya kebaikan yang diciptakan dengannya, apa fungsi pakaian gitu. Kebaikan dari menutup aurat, kebaikan dari menahan dingin ketika musim dingin, pakaian yang tebal, atau sebaliknya. Wa a'udzu bika min syarrihi, dan aku meminta perlindungan dari keburukan baju baru tersebut, wa syarri ma suni'alahu, dan keburukan dari pakaian yang keburukan dari apa-apa yang ia diciptakan dengannya. Seperti misal pakaiannya ada haram, kita minta perlindungan dari pakaian yang haram. Pakaian yang haram gimana sih pakaian yang haram? Gimana pakaian yang haram? Hah? Pakaian yang haram kayak gimana? Kedengaran nggak suaranya? Pakaian yang? Sama yang pakai kulit hewan buas. Ya, entah dia baik zatnya haram. Misalnya sutra bagi laki-laki. Kedengaran nggak suaranya? Kan? Atau cara mencarinya haram. Cara mencarinya haram. Uang yang dipakai untuk beli pakaian haram. Nah, ini nanti efeknya besar ya. Di antaranya memakai pakaian haram tidak dikabulkan doanya. Susah dikabulkan doanya. Doa ini perlu dihafal nggak? Tadi doanya perlu. Ini nggak usah dihafal ya. Ntar antum kalau beli baju baru, cari di website Ustadz. Ada doa memakai baju baru. Lagi pula kita kan baju baru jarang ya. Apalagi modelnya kayak kita nih. Lagi keluar kan biasanya beli baju lima gitu. Jadi satu-satu didoain. Enggak, pas makainya. Bukan satu-satu didoain, pas makainya. Ya, nah kita model-model kayak kita pakai beli baju baru mungkin setahun sekali kali. Ya, ntar kalau ada momen itu cari doanya. Yang kedua, ad-du'a'u inda labsil thawbi. Berdoa ketika memakai baju secara umum. Nah, ini nih yang perlu antum hafal. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu an Mu'adz bin Anas. Dari Mu'adz bin Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, "Man akala ta'aman." Barang siapa yang memakan satu makanan, summa qala alhamdulillahilladzi at'amani hadza at-ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, lalu mengucapkan alhamdulillah alladzi at'amani, ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan hadza ta'am, makanan ini, wa razaqanihi, dan memberiku rizki terhadap makanan ini, min ghairi haulin, tanpa daya upaya minni, dariku, wala quwwatin, tanpa kekuatan dariku. Sama ya. Makanan-makanan juga antum tidak ada peran
pada hal tersebut kecuali hanya menempuh sebab. Semua dari Allah. Kalau Allah nggak mau kasih antum makan, bisa selesai. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan dihapus baginya apa-apa yang telah lalu dari dosanya. Jadi antum ketika ngucap alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, setelah makan itu dapat penggugur dosa. Dah hafal belum? Kita tahunya apa kalau habis makan? Alhamdulillah tahu kan? Sekarang catat. Alhamdulillah alladzi makan at'amani. Alhamdulillahilladzi at'amani. Alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'ama. Enggak ada hada. At'amani. Hamzah ta ain mim nun ya. Itu pakai ini ya, masih pakai ini. Latin. Arab kan? At'amani hada at-ta'ama. Udah enggak apa-apa, tercatat di temennya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'ama. Wa razaqanihi. Baru sampai situ. Sini. Kertas. Siapa? Kau kaya. Untuk yang pakai kertas ya? Enggak, yang punya antum aja sini. Anda tulisin. Ntar temennya nyontek. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Udah, terusnya ntar aja. Ini baru doa setelah makan, dan itu bukan pembahasan kita. Pembahasan kita setelahnya nih. Kita menulis man labisa sauban, barang siapa memakai pakaian baru. Pakaian. Apa aja nih? Kapan aja antum pakai pakaian, baik celana maupun baju maupun selainnya. Faqala, kemudian mengatakan sama doanya. Alhamdulillahilladzi, cuma nanti at'amaninya ganti pakai kasani. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikanku hadzas sauba, pakaian ini. Belakangnya sama persis. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang tanpa daya upaya dariku, tanpa kekuatan dariku aku memakai pakaian ini. Maka barang siapa doa ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya. Sini ada satu lagi. Doa bajunya. Udah nyatetnya ntar aja, ntar malah nggak nyimak. Doa memakai bajunya.
kok kan aku ikan. Karena emang dulu kan nggak dapat ayam, nggak boleh itu ikan yang ada sendiri. Jadi semuanya nggak dapat ayam. Ayam, tapi dapat ikan. Larangan adalah perintah. Ya, Oh, akhirkan dulu. Besok anak tanya itu doanya. Ya, alhamdulillahilladzi kasani hadzal sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Udah hafal? Ya. Apa? Baru dapat, baru dengar ini. Apa sudah dengar? Sudah sering dengar? Kaukah? Kaukah. Nah, kaukah? Udah hafal? Baru dengar ini ya? Nah, ini diamalkan ya. Antum sehari bisa berapa kali tuh pakai baju? Nah, sekali aja amalkan, azamkan satu hari amalkan. Insya Allah besoknya sudah hafal. Yang ketiga, at-tayammun, berkanan. Adab ketiga, berkanan ketika memakai pakaian. Rawat Tirmidzi bi sanadin sahih an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza labisa qamisan. Rasul jika memakai baju pada abiyam bimayaminihi, beliau memulai dari yang kanan-kanannya. Maksudnya masukin lubang pakai tangan kanan dulu. Ya, celana pun gitu, masukin pakai kaki kanan dulu. Keluarnya gini. Rawal Imam Ahmad wa Ibnu Hibban bi sanadin sahihin an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza labistum, jika kalian memakai pakaian, wa idza tawaddatum, jika kalian berwudu, fabda'u bimayaminikum, maka mulailah dari yang kanan-kanan dulu. Sama ketika wudu kita sudah pelajari. Di hadis yang lain, fa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka untuk berkanan, fi tana'ulihi, memakai sendal, kemarin sudah kita jelaskan. Wa tarajjulihi, menyisir, kemarin sudah kita jelaskan. Wa tuhurihi, dan ketika bersuci, kemarin sudah kita jelaskan. Wudu atau mandi besar. Wa fi sya'nihi kulli, dan bahkan pada seluruh perkaranya beliau suka memulai dari kanan. Atau lagi nulis ya? Nulis yang aja. Nulis yang doa tadi. Simak dulu. Wa fi riwayatin li Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ada riwayat lain, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbut tayammum, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka untuk berkanan fi tuhuri, pada saat bersuci. Idza tatahhara, jika beliau dalam bersuci, ketika ia bersuci. Wa fi tarajjulihi idza tarajjala, beliau suka berkanan ketika pada menyisirnya. Idza tarajjala, kalau memang beliau menyisir. Wa fi alihi, dan pada memakai sendalnya. Idzan ta'ala, jika memang beliau memakai sendal. Intinya semua hadisnya sama maknanya. Yang keempat, al-hirsu ala husnil mazhari, semangat untuk memperbagus penampilan. Yang keempat, semangat untuk memperbagus penampilan. Ya, jadi seorang muslim harus memperbagus penampilannya, bukan berlusuh-lusuhan. Walaupun ada sebagian ulama yang memilih itu. Cuman Rasulullah SAW disukai beberapa keadaan memperbagus penampilannya. Bajunya bagus, bersih, minyak wanginya sampai lepek di rambut. Saking bersihnya, saking wanginya. Rawa Abu Daud bi sanadin sahihin an Jabir bin Abdullah qala atana Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu mendatangi kami. Fara'a rajulan sya'isan. Maka beliau Rasulullah sallallahu melihat orang lecek banget. Qad tafarraqa sya'ruhu, rambutnya bercerai-berai. Nah, tuh bayanginlah. Rambutnya bercerai-berai kayak apik. Faqala, nggak denger dia, berarti nggak fokus gue. Habib, nyatet apa Habib? Nyatet apaan?
Tuh kan? Hah? Bilangin mana? Antum nyatet apa? Nulis-nulis, gambar-gambar. Ayo fokus. Tadi katanya Rasulullah SAW melihat seorang yang lecek, telah bercerai-berai rambutnya, acak-acakan. Faqala amakana yajidu hadza ma yusakkinu bihi sya'ruhu. Apakah ini orang enggak mendapati apa-apa yang membuat rambutnya lebih rapi? Wa ra'a rajulan akhar. Rasulullah SAW melihat orang yang lain. Wa alaihi siyabun wasikhatun. Pakaiannya sekarang yang bersih, yang kotor. Kata Rasulullah SAW, amakana hadza yajidu ma'an yaghsilu bihi thawbahu. Ini orang enggak ketemu air apa untuk mencuci bajunya. Nah, intinya Rasulullah SAW pertanyaan ini pertanyaan mengingkari. Ya. Pertanyaan mengingkari terhadap keadaan seseorang yang lecek rambutnya dan kotor bajunya. Nah, ini dihindar-hindarin kita. Ya, minimal kalau rambut antum modelannya nggak bisa dirapiin, pakai peci. Ya. Di riwayat yang lain, Rawi Muslim fi sahihi an Abdullah bin Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud, ani Nabi SAW dari Nabi SAW, la yadkhulul jannah. Kata Rasulullah SAW, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Orang yang di dalam hatinya terdapat sifat besar, merasa besar, sombong, bahasa sederhananya. Qala rajul, seseorang berkata, inna rajula, sesungguhnya wahai Rasul, ada seorang laki-laki, yuhibbu, suka an yakuna thawbuhu hasanan, suka kalau bajunya bagus, wa na'luhu hasanan, sendalnya bagus. Ini sombong enggak gitu loh? Paham enggak? Jadi kata Rasul, dia akan masuk surga orang yang di hatinya terdapat secuil dari kesombongan. Kemudian kata sahabat ini, ada orang yang atau orang itu suka untuk menampakkan baju bagusnya, memakai sendal bagus. Kemudian kata Rasul, innallaha jamil, Allah itu indah. Yuhibbul jamal, Allah suka keindahan. Berarti boleh enggak pakai baju bagus? Termasuk sombong enggak? Enggak. Kecuali terdapat dua sifat ini. Kata Rasulullah SAW, setelah Rasulullah SAW katakan sesungguhnya Allah indah, menyukai keindahan. Kata Rasul, al-kibru, yang dimaksud sombong, yang dimaksud besar hati adalah batorul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, dan merendahkan manusia. Tulis, sombong, titik dua, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Sombong, menolak kebenaran, merendahkan manusia. Biasa kalau terjemahan kita, sombong bahasa Indonesianya kita, baru sampai di poin kedua, merendahkan manusia. Menolak kebenaran tidak dianggap sombong di orang kita. Nah, dalam syariat ini, menolak kebenaran termasuk orang sombong. Dikasih tahu hadisnya nggak boleh begini, masih aja ngelakuin. Kemudian dikasih ayat Quran nggak boleh begini, kemudian dikatakan, oh ayatnya nggak mananya kayak gitu, saya nggak percaya sama kamu misalnya. Ini termasuk sombong, sombong terhadap Allah, merasa besar di hadapan Allah. Ketika datang ayat-ayat Allah dia nggak percaya. Yang kedua, merendahkan manusia. Nah, ini sombongnya bahasa kita, merendahkan manusia. Nah, berarti pertanyaannya, ada orang pakai baju bagus, sendal bagus, branded lah, bersih. Kapan dia sombong dengan pakaian itu? Kalau emang berarti kalau ada orang pakai kusam nggak boleh dilihat gitu? Gimana? Ketika dia merasa lebih baik, kemudian sambil ngerendahin orang tersebut. Kapan ada timbul kayak gitu? Pakaian yang tadinya harusnya sunnah, Rasulullah SAW katakan Allah itu indah, suka keindahan. Berarti pakaian bagus harusnya sunnah bagi seorang muslim. Tapi kalau timbul perasaan itu, jadilah sombong. Sebaliknya, pakaian lusuh, pakaian biasa aja, bisa gak sombong? Bisa. Kalau dia ngerendahin orang. Misalnya ada orang pakaian lusuh dengan sebuah slogan cinta kesederhanaan. Kemudian melihat seorang ustadz bajunya bagus, terus dia ngomong, ustadz apaan tuh? Bajunya bagus-bagus. Enggak zuhud kan? Zuhud itu
apa? Secara sederhana ada yang salah paham maknanya tuh sederhana gitu. Jadi ustadz kalau baju bagus dibilang nggak zuhud, nggak sederhana, nggak anti kemapanan, misalnya gitu. Nah, lihat baju yang jelek aja bisa mendatangkan kesombongan. Jadi ini bukan masalah kayak gimana nya. Motor bagus, boleh motor bagus, boleh. Allah jamil, yuhibbul jamal, Allah suka keindahan. Allah antum perbagus motor antum, kendaraan antum boleh. Cuma kapan timbul perasaan itu? Sombong. Semuanya, peci bagus, rumah bagus, boleh rumah bagus, boleh. Nah kalau rumah mungkin nanti harus disesuaikan, dibutuhkan apa enggak. Misal orang bangun rumah sekian ratus meter, tinggal cuma suami istri ya, jangan. Ya nanti ada ruang-ruang yang nggak terpakai, Allah akan tanya itu. Enggak, udah jangan urusin orang. Kita nuntut ilmu buat diri kita. Jangan langsung dilempar ke orang. Ya, apalagi misalnya yang bisa mendatangkan kesombongan. Hafalan Quran. Banyaknya hafalan Quran merendahkan teman yang tidak banyak, hati-hati. Ya, hafalan hadis, kefasihan baca Quran. Kapan timbul sifat merendahkan manusia? Sombong. Tadi ini poin kedua ya, merendahkan manusia. Poin pertama yang lebih berat, batarul haq, menolak kebenaran. Insya Allah kalau antum para santri, poin pertama ini enggak lah. Biasanya yang menolak kebenaran ini orang-orang awam atau para tokoh yang mungkin menyimpang. Nah, apalagi yang baru-baru bisa bikin sombong. HP, istri baru. Ya, badan berotot misalnya. Ya, sambil merendahkan orang lain ya. Kalau misalnya tidak merendahkan orang lain, maka disukai untuk antum memperbagus penampilan. Disukain. Tapi harus ini juga harus apa? Ideal juga. Ya, kalau ada baju kemudian mahal cuma karena brand, antum pikir-pikirlah untuk beli. Kualitasnya biasa aja, cuma gara-gara brandnya. Jadi misalnya jutaan baju. Nah, ini harus dipikir-pikir juga. Walaupun ya memang disukai untuk memperbagus, tapi yang sekiranya ideal lah. Jangan terlalu ngaco. Ya, karena ada tuh baju di barat, baju dirobek-robek malah dibagusin, malah dimahalin harganya. Nah ini jangan, kualitasnya buruk, ya, indah juga enggak, robek-robek, bahkan terlihat auratnya. Nah ini jangan dibeli yang seperti ini. Lawan kata sombong apa berarti? Sombong tadi, sombong, angkuh, sombong sama. Tawadu, betul. Tawadu itu rendah diri. Berarti definisi tawadu itu apa? Sama yang kayak sombong, cuma dibalik. Tadi sombong apa? Menolak kebenaran, merendahkan manusia. Berarti kalau tawadu menerima kebenaran dan tidak merendahkan manusia. Gitu aja. Jangan meninggikan manusia ya. Kalau meninggikan manusia nanti nggak bagus juga. Orang ditinggi-tinggiin mulu. Intinya menerima kebenaran dan tidak merendahkan manusia, ini tawadhu. Bisa nggak orang kaya tawadhu? Hah? Bisa nggak orang kaya tapi dia tawadhu? Bisa, asal dia terkumpul dari sifat itu. Kalau ada ayat Quran dia terima kebenarannya, dia amalkan, kaya alhamdulillah. Ya kan? Kemudian kalau ada orang dia tidak rendahkan. Sebaliknya orang miskin bisa sombong. Orang miskin bisa sombong, itu mana? Miskin sombong lagi. Ya, orang kaya bisa tawadu, orang miskin bisa sombong. Walaupun potensinya kecil. Warawal Imam Ahmad bisa nadin Hasan an Abdullah bin Mas'ud qala. Ini hadis yang lain ya. Rasulullah SAW berkata, la yadkhulun nar, tidak masuk neraka, mangkana fi qalbihi mithqala habbatin minal iman. Barang siapa yang di hatinya terdapat secuil dari keimanan, enggak akan masuk neraka. Maksudnya enggak kekal di neraka. Bukan berarti iman itu jadi penghalang seseorang masuk neraka. Nanti ada orang-orang beriman masuk neraka, ada. Ya, yang dibersihkan dulu dari dosa-dosanya. Maksudnya tidak akan kekal di neraka orang yang ada secuil aja iman. Jadi antum beriman nih kecil, sedikit aja iman. Tidak batal imannya. Beriman kepada Allah dengan benar, bertauhid. Tapi dosanya banyak.
Nah, itu masuk neraka dulu. Tapi jangan pernah ngerasa aman ya. Ah, paling masuk neraka dulu, ujung-ujungnya surga. Benar, ujung-ujungnya surga. Tapi kita nggak tahu satu hari di sana berapa ukurannya dengan hari ini. 1000 tahun di sini. Ada yang bilang 1000 tahun, ada yang bilang 50.000 tahun. Sekarang aja 2025. Baru 2025 dunia ini setelah Masehi. Kalau sebelum Masehi ini banyak. Itu bayangin satu hari 50.000 tahun. Sekarang aja 2025, baru berapa suhu itu dari 50.000. Dan antum bayangin kalau pala antum dilelepin ke got 10 menit aja. Gak bisa napas, masuk lumpur. Antum bayangin kalau yang dilelepin itu larva misalnya. Larva mah anaknya ulet. Lava tahu lava ya? Yang api yang di gunung itu. Antum bayangin kalau pala antum masuk ke situ. Masuk apa? Lavanya ke dalam hidung, terhirup. Dan itu 50.000 tahun. Jangan pernah anggap remeh, yang penting nanti saya masuk surga ke ujungnya. Iya, tapi waktunya lama. Dan azab di neraka itu bertambah. Bukan jadi nggak akan flat ya. Flat tuh rata terus sehingga orang bisa bosan. Enggak. Setiap azab baru tambah rasanya. Jadi nggak ada rasa bosan di sana. Nah, dan sekecil-kecil azab di sana nggak akan pernah bisa dibandingkan dengan seberat-berat azab di sini. Seberat-berat azab di sini, maksudnya, misalnya antum bayangin azab apa paling berat di sini? Coba bayangin, azab paling berat di sini dunia. Samar petir sebentar. Hukuman mati sebentar. Coba yang paling berat antum bayangin gimana antum berkreasi dah. Oh ini. Enggak, azab ini enggak harus dari Allah. Dari orang ke orang misalnya. Penyiksaan apa yang paling berat? Listrik. Dikubur hidup-hidup mungkin bisa. Atau disilet-siletin kulitnya. Seluruh kulitnya sampai berdarah terus dan dia nggak mati. Dibiarin mati pelan-pelan. Itu bayangin rasanya kayak gitu. Atau dikulitin hidup-hidup. Ya, itu seberat-berat azab di sini mungkin. Antum bayangin rasanya. Itu enggak seberapa dengan serendah-rendahnya azab di sana. Jadi serendah-rendahnya azab di sana lebih parah daripada seberat-beratnya azab di sini. Tapi alhamdulillah surga juga gitu. Nikmat azab senikmat kenikmatan dunia ya itu nggak bisa ngalahin serendah-rendahnya kenikmatan surga. Jadi kenikmatan surga yang paling rendah jauh lebih nikmat daripada di dunia, daripada kenikmatan besar di dunia. Apa kenikmatan paling nikmat di dunia? Jadi kaya. Ya jadi kaya, terus punya banyak. Ya, dan seterusnya. Itu bayangin aja lah, punya banyak pembantu, disuruh langsung nurut. Surga lebih dari itu. Ya, pokoknya nih sifatnya akhirat, surga maupun neraka, dia nggak bisa dilihat mata, nggak bisa didengar telinga, nggak pernah terbesit di hati. Jadi kalau antum bayangin sesuatu di hati, nikmat kayak gimana pun, di surga lebih dari itu. Nah, antum terbesit di hati siksa paling keras, di neraka lebih dari itu. Begitupun mata antum melihat pemandangan paling indah, surga lebih dari itu. Antum lihat pemandangan paling buruk, neraka lebih dari itu. Makanya kalau ada orang sekarang bikin neraka dengan AI, ya percayalah neraka lebih dari itu. Karena kaidahnya akhirat nggak bisa lihat mata. Kalau mata masih bisa ngelihat, berarti salah, gitu loh. Berarti kurang gitu. Nah begitupun kalau antum bikin AI misalnya, kayak gimana gambaran surga, dia lebih dari itu. Termasuk telinga, ya semerdu apapun suara yang bikin nyaman di surga lebih dari itu. Seburuk apapun suara yang bikin jengkel di neraka lebih dari itu. Nah 3 tuh patokannya. Gak pernah terlihat mata, gak pernah dengar telinga, dan gak pernah terbesit di hati manusia. Kata Rasul SAW, tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada iman, yakni tidak kekal di neraka. Afwan, tidak akan masuk neraka orang yang di hatinya ada sedikit dari iman. Sebaliknya kata Rasul SAW, wala yadkhulul jannah, dan tidak akan masuk ke surga maka nabi fi qalbihi mithqala habbatin min kibrin. Sama kayak hadis tadi, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sedikit kesombongan. Di sini berarti lawannya iman tuh sombong.
Tidak akan seseorang yang beriman sombong, harusnya. Faqala rajul, ada seseorang berkata, "Ya Rasulullah, inni la yu'jibuni an yakuna thawbi ghasilan." Wahai Rasul, aku tuh suka kalau pakaianku bersih. Wa ra'si dahinan, dan kepalaku lagi kelimis lah bahasa kita. Lagi pakai minyak zaitun. Aku suka kalau kepalaku berkelimis. Wa syiraku na'li jadidan, aku suka kalau tali sendalku baru. Wa dzakara asya, dan dia menyebutkan barang-barang lain. Hatta dzakara ila qata sauti, sampai dia ngomong aku suka kalau cambukku baru. Cambuk tuh cambuk ya, buat cambukin onta lah dan sebagainya. Afa minal kibr, apakah di antara makna kesombongan itu? Wahai Rasulullah, kata Rasulullah SAW, la, enggak. Zakal jamal, itu adalah keindahan. Innallaha jamil, Allah itu indah. Yuhibbul jamal, Allah suka yang indah-indah. Walakinnal kibra, akan tetapi sombong, man safiyal haqqo, barang siapa yang menganggap bodoh kebenaran, maksudnya menolak kebenaran. Wasdarun nas, dan merendahkan manusia, sama maknanya kayak tadi. Nah, jadi apa sombong? Sombong apa sombong? Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya, ini definisi sombong dari syariat. Bukan sombong bahasa kita. Ya, bahasa kita masih kurang. Bahkan terkadang keliru. Misalnya gini. Antum ketemu teman lama. Antum lupa, atau bahkan sebagian antum matanya min misalnya. Dia CS antum, CS kental, bestie. Manggil antum gitu kan. Antum lupa atau enggak, antum enggak bisa ngeliat dia dengan sempurna. Antum enggak sautin. Terus dia bilang sombong fulan. Bener gak sombong kayak gini? Tuduhan dia terhadap antum sombong karena nggak mau nyaut antum. Bener apa enggak? Enggak. Karena antum nggak kena lupa sama dia. Karena antum nggak ngelihat dia dengan jelas. Tidak ada unsur merendahkan manusia di situ. Bener? Kecuali memang dia yang nyaut karena ngerasa siapa sih dia dibanding gua misalnya. Antum sudah jadi pejabat dipanggil sama rakyat. Antum anggap rendah dia dengan tidak menyaut. Nah itu ada. Ya, jadi intinya ada unsur itu, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Yang kelima, kalau emang terus pejabat terus ada rakyat ngumpul banyak itu sombong dari gak bisa juga lah. Antum cobalah nanti jadi pejabat mudah-mudahan. Coba tuh sautin semua orang. Gak bisa. Ya kalau memang bisa ya alhamdulillah. Ya nggak usah pejabat lah. Antum nanti jadi orang yang dianggap penting. WA antum aja nggak bisa antum balas semua. Yang kelima, adamu itolatis saub, tidak boleh memanjangkan pakaian asfala minal ka'bain, di bawah mata kaki. Lir rijal, bagi laki-laki. Bagi laki-laki harus cingkrang. Aman nggak cingkrang nih? Pakaian antum pada cingkrang semua nggak? Ya, minimal di atas mata kaki. Atau sebagian ulama mengatakan di mata kakinya nggak apa-apa. Yang penting jangan turun di bawah mata kaki. Mata kaki tahu ya? Tahu mata kaki kan? Ada beleknya nggak mata kaki? Kenapa disebut mata kaki? Kalau dalam bahasa Arab, mata kaki disebut ka'bain. Ka'ab itu sesuatu yang nonjol. Ya, jadi terjemahannya bukan misalnya ainur rijal mata kaki artinya. Terjemahannya ka'ab sesuatu yang nonjol. Yang kelima tadi tidak memanjakan pakaian di bawah mata kaki. Rawal Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari an Nabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, dari Nabi SAW qol ma asfala minal ka'bain, kata Rasulullah SAW, apa-apa yang berada di bawah mata kaki minal izar, dari sarung, berarti dari atas ke bawah, fafinnar, maka dia di dalam neraka. Oh, kalau cewek lebihin, bahkan sampai 1 jengkal di bawah kaki. Nanti ada. Nah, kalau cowok nggak boleh. Kata Rasulullah SAW umum banget ini. Barang apapun yang ada di bawah mata kaki, maka dia berada di neraka. Maksudnya terancam neraka. Ya. Sebagian ulama mengatakan karena ini simbol kesombongan orang Arab. Orang Arab kalau lagi zaman dulu ya, kalau lagi naik pamornya, bisnisnya mulai kuat, dia pakai baju yang panjang. Ya, tapi ala kulli hal
tangan sampai mana sih? Hah? Kenapa? Tangan nggak ada larangan yang terlalu kuat. Ya kalau nyesel nggak apa-apa. Nah sebentar. Tadi Anda bilang itu diantara simbol kesombongan orang Arab. Mereka kalau naik pamornya dipanjangin bajunya. Tapi Rasul kan udah ngomong kayak gini nih. Seandainya kita pakai pakaian bukan karena sombong, karena malas jahit aja, dipanjangin. Ini tetap jangan dilakukan. Kalau antum melakukan, nanti antum menolak hadis ini. Paham nggak? Kalau antum menolak hadis ini, masuk nanti ke definisi sombong. Apa tadi definisi sombong yang pertama? Menolak kebenaran. Menolak kebenaran manusia. Kebenaran. Nah, kebenaran itu datang dari siapa? Allah dan Rasulnya. Nah, maka ketika Rasulullah SAW sudah bersabda, Allah sudah berfirman, jangan ditolak. Udah, nurut aja udah. Ya, jangan diakal-akalin. Ah, ini kan kesombongan orang Arab. Berarti kalau saya nggak sombong nggak apa-apa. Nah, itu dia lagi sombong tuh. Ketika dia mengatakan tadi, memakaikan pakaian diancam neraka karena itu simbol kesombongan orang Arab. Berarti kalau orang Indonesia pakai ini nggak sombong, nggak apa-apa kata dia. Kata nggak apa-apanya adalah sombong terhadap kebenaran. Misalnya kagak ada duit buat jahit. Nah, saya nggak ada duit buat jahit. Separah itu kan? Hah? Pemulung. Orang kan bisa pakai itu annya belakang. Anda nggak yakin? Siapa yang nggak punya duit buat jahit? Berapa duit buat jahit? Hah? Mendekin itu paling 5.000 10.000. Ya, antum lihat pemulung pada ngerokok. Kenapa dia bisa beli rokok? Jual sampah. Intinya kenapa dia beli rokok lalu nggak bisa pendekin pakaiannya? Sedangkan rokok nggak ada maslahat. Apa maslahat rokok? Kita udah bahas kemarin kan? Perkara zat yang keji. Kok dia bisa beli itu sedangkan neraka surga dia nggak pikirin? Ya lagi pula pemulung ala kulli hal dengan segala yang sangat disayangkan jarang dekat dari agama. Ya sudah antum bayangkan, antum jangan sampai kayak orang-orang yang seperti itu. Seperti itu maksudnya bukan karena kurang dari sisi dunia. Tapi kalau misalnya kita ada duit buat bikin kita ke Islam terus jadi nggak tahu isbal gitu. Ya kalau nggak tahu ya hukumnya lain. Yang penting dia nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Bukan nggak mau tahu. Ada orang nggak mau tahu, nggak usah belajar agama lah. Makin belajar makin susah hidupnya katanya. Nah ini bisa kufur. Berpaling dari ilmu bisa diantara sebab murtad. Kalau murtad ya keluar dari agama Islam. Nah kalau dia lagi belajar, tapi namanya belajar kan bertahap. Dia nggak tahu ternyata celana nggak boleh dipanjangin. Ya, itu insya Allah maafkan. Ya, yang penting bukan i'rad. I'rad itu berpaling dari ilmu. Nah, ini bahaya. Nah, tadi anak katakan masalah tentang pemulung tadi. Ini bukan masalah pemulungnya. Maksudnya, antum jangan seperti orang-orang yang dunia nggak dapat, akhirat pun nggak dapat. Nah, seburuk-buruk istidros gitu. Rawal Imam Ahmad meriwayatkan Imam Ahmad bisanadin hasan anil Ala bin Abdurrahman. Hadis yang lain masih bab yang sama. An abihi dari bapaknya ana usami Abu Said, dia mendengarkan bapaknya radhiyallahu anhu Abu Said suila anil izar, ditanya masalah sarung. Faqala alal khabir saqatta. Saqatta di sini maksudnya adalah maksudnya dia mengatakan pas banget nih kamu nanya kayak gini. Kemudian dia mengatakan sami itu Rasul, aku pernah dengar Rasulullah SAW mengatakan izratul mu'min, sarungnya orang mukmin, ila ansafis saqaini, di tengah betis. Ini ukuran paling ideal. Cingkrangnya sampai setengah betis. Tahu betis gak? Nah, taruh di tengahnya. Dan itulah cingkrangnya Rasulullah SAW. Jadi dia bukan di atas mata kaki, bahkan sampai pertengahan betis. Ini paling ideal, paling mantep segini. Biasanya kalau Iya. ke sarung melorot-melorot. Ya kencengin lah. Kalau melorot mah nggak masalah. Lagi sholat biasanya. Siapin napas awannya sebelum sholat. Kemudian kata Rasul, la junaha aw la haraja alaihi.
fima bainahu wa bainal ka'bain. Tapi nggak apa-apa juga antara pertengahan betis sampai ke mata kaki, itu nggak apa-apa juga kata Rasulullah SAW. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, sarungnya mukmin pertengahan betis. Ya, ini misalnya betis nih, berarti kan segininya. Tapi kata Rasulullah SAW tidak apa-apa juga antara pertengahan betis sampai mata kaki, berarti segini boleh. Kemudian makana asfala min zalika fahuwa finnar. Yang di bawah dari itu, dari mata kaki, fahuwa finnar, maka terancam neraka. Ada lagi balasannya, la yanzurullah ila man jarra izarahu batara. Allah tidak mau melihat dia nanti di hari kiamat ketika Allah tidak mau melihat orang yang menyengserkan sarungnya ketika hari kiamat. Jadi orang-orang yang isbal dan dia tahu nggak boleh isbal tapi sengaja aja dinyengserin, nanti di hari kiamat dicuekin sama Allah. Ya, marah. Enggak, bukan berarti Allah nggak bisa ngeliat dia. Allah nggak mau ngeliat dia. Antum gimana sih kalau orang tua antum misalnya lagi ngambek sama antum, terus antum nggak mau dilihat? Berarti nggak mana itu? Bukan berarti Allah nggak bisa ngeliat dia. Allah nggak mau ngeliat dia. Bahkan sebagian riwayat Allah nggak akan ajak ngomong dia. Nah, padahal itu hari dimana kita sangat butuh sama Allah, hari kiamat. Ya, terus ternyata dicuekin. Nah, ini tentunya Allah berpaling karena marah. Riwayat yang lain, Rawa Imam Ahmad bisanad Hasan, sama dari Imam Ahmad juga, Anas dari sahabat Anas, ada Nabi SAW Rasul SAW bersabda, al izaru ila nisfis saq, sarung itu setengah betis, wa ilal ka'bain, atau sampai di atas mata kaki. La khaira, enggak ada kebaikan fi asfala min zalika, dari yang sarungnya di bawah mata kaki. Banyak hadisnya nih. Ya, nah, itu nggak perlu tanya lagi apa sih alasannya, emang kenapa sih, kita tinggal amalkan, ya, terima kebenaran. Nah, baru beliau bahas amman nisa, adapun perempuan. Adapun perempuan, amma itu artinya adapun. Fayajibu, maka perempuan wajib, alaihinna, bagi mereka, an yutilna thiyabahunna litasattur, untuk memanjangkan pakaian supaya tertutup. Nah, berapa kadarnya kita lihat. Wa dzalika lima rawahu Tirmizi, Imam Tirmizi meriwayatkannya, wa qala Hasan sahih an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, man jarra thawbahu khulaya, barang siapa yang khulaya di sini, barang siapa memanjangkan pakaiannya karena sombong. Nah, di sini ada karena sombongnya. Tapi tadi 3 hadis pertama nggak ada kata sombong. Ya, lam yanzurillahu ilaihi, Allah nggak akan lihat dia, Allah cuekin. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Faqalat Ummu Salamah istrinya Rasulullah SAW berkata, fa kaifa yasna'na nisa bi zuyulihinna, apa yang perempuan lakukan wahai Rasul terhadap pakaian mereka? Apakah kita juga sama nih, cingkrangin juga? Kata Rasulullah SAW, yurhina shibron, enggak, kalian justru lebihin 1 jengkal. Shibron itu jarak antara jempol dengan kelingking, bahasa kita jengkal. Jadi perempuan dilebihin 1 jengkal dari mana? Dari mata kaki, bukan dari kaki, dari mata kaki. Berarti lebih ya? Ya, berarti mata kaki yang nonjol, bisa kaki begini kan, nonjol sini lebih segini. Ini perempuan. Ya, nyengser mereka. Kalau nyengser ke tanah itu enggak najis kan? Lihat. Ada hadis juga yang perempuan pertama membersihkan. Ah, iya, nanti ada. Nah, kalau nggak ada nanti kita jelaskan. Faqalat, kata Ummu Salamah masih nggak cukup. Idzan kasyaftu aqdamuha, kalau gitu nanti kelihatan dong kaki kita, kata Ummu Salamah. Lihat perempuan zaman dulu. Udah disuruh nyengser 1 jengkal, dia bilang kalau gitu kelihatan Rasul kaki kita. Kata Rasulullah SAW, fayurkhinahu zira'an, maka panjangin 1 hasta. La yazidna alaihi, jangan tambah lagi. Berarti maksimal 1 hasta. Apa hasta? Hasta ukuran mana?
Itu tadi jengkal sibron. Ini Hasta dari sini sampai sini. Satu ini nih. Betisnya tangan. Ini apa nih namanya? Tulang apa ini? Ya kalau ini kaki kan ini betisnya gitu. Pergelangan ini dong. Ya satu hasta lah ini, satu hasta nih. Silakan tuh antum ukur berarti. Semana tuh kira-kira pakaian perempuan. Ya. Termasuk tadi yang antum tanya. Pakaian tersebut tidak menjadi najis. Kemarin kita sudah jelaskan kan? Najis itu diangkat dengan cara apapun. Pakai air kek, pakai tanah kek. Nah, najisnya perempuan yang pakaiannya nyengser, maka terangkat dengan sapuan setelahnya. Nah, kita nggak usah cari-cari najis. Misalnya ada perempuan dia habis pergi, kemudian dia pulang, dia sudah dapat hadis masalah bahwasanya sapuan setelahnya membersihkan najisnya. Terus pas pulang dia ngomong, wah tadi sapuan terakhir ada najisnya ya. Terus dia cium-ciumin, nggak usah. Terus sudah katakan itu berarti udah aman. berarti kalau kena tai Bau nggak tadi? Ini bau nggak tadi? Ya harusnya bau. Cuma kan kita udah imanin saja. Rasulullah SAW katakan sapuan setelahnya. buat sholat tanpa dicuci dulu. Iya. Rasulullah katakan gitu. Antum nggak usah cari-cari. Sama kayak kondisi antum pengen wudhu. Antum sudah berusaha tarik celana, pipis jongkok, pas pakai celana, terus antum ragu lagi. Oh, tadi ada najis gak ya? Akhirnya nanti antum bersih-bersih lagi. Nggak usah susahin diri sendiri. Asal sudah di atas ilmu udah yakin. Seperti itu. Antum perhatikan, syariat itu mengatur pakaian perempuan sedemikian rupa. Ada kesan ribet. Keluar susah. Warna yang disukai dalam pakaian perempuan apa? Enggak hitam juga, asal pink ini. Asal gelap. Ya, gelap disukai oleh Allah dalam pakaiannya perempuan. Mereka juga pakai kerudung. Bahkan mereka sebagiannya pakai cadar atau bahkan benar-benar burka yang ditutup semuanya. Memang syariat ini ya menjadikan aturan-aturan untuk perempuan yang mana perempuan memang diatur supaya nggak banyak keluar. Makanya pakaiannya ribet. Paham nggak? Dan ini dalam rangka menyayangi perempuan. Bukan sama sekali intimidasi dan sebagainya, eksploitasi wanita. Wanita nggak bisa keluar, nggak bisa jadi model. Ngapain jadi model? Kan? Perempuan tuh, antum tahu, dalam syariat Islam, dalam syariat Islam perempuan tuh dari lahir dinafkahin. Sama siapa? Sama bapaknya. Bahkan sampai dia tua, kalau dia belum nikah siapa yang nafkahin? Bapak. Kalau dia nikah siapa yang nafkahin? Suami. Kalau dia cerai dari suaminya siapa yang nafkahin? Balik ke bapak atau ke abang atau ke pamannya. Perempuan sampai mati dinafkahin. Ngapain nyari duit? Kecuali ada yang dia nggak puas. Kan? Sedangkan laki-laki sampai mati nafkahin. Terus itu perempuan-perempuan bujangan yang pada jadi magang. Iya, itu ada kesalahan pada pola pikirnya. Gaya-gaya barat masuk ke sini, ideologi barat. Jadi mereka pengen keluar. Antum lihat, perempuan senang dipuji-puji, makanya sebagian jadi model sampo nggak pakai baju, di shoot dia lagi pakai sampo. Ya kan? Antum perhatikan, perempuan kayak gitu, ketika tua jadi apa? Kepake nggak ketika tua? Nggak kepake. Berarti dia lagi mengobrol masa mudanya. Dia nggak dihargai. Perempuan itu sebenarnya nggak dihargai kecuali yang pengen nampak, yang cakep, pengen nampakin keindahannya. Kalau dia jelek, nggak dibayar. Atau dia cantik tapi tua, nggak laku. Terus masih mau gitu loh, menuruti pasar masyarakat gitu loh. Kan nggak usah harusnya. Udah tahu ente itu dibayar karena cantik doang. Ente dibayar karena pakai apa? Karena nggak pakai baju. Nanti kalau udah tua, udah kulitnya kentor-kentor, nggak dibayar. Ini kan berarti pasar yang sangat kejam bagi perempuan, bener gak? Kalau gitu nggak usah harusnya dari awal. Tapi kalau niatnya buat nafkahin orang tua itu Apa nggak cukup? Kita kalau mau jujur-jujuran ya, kita kalau banyak rezeki lain. kerja yang lain bukan yang kayak gitu. Boleh. Dia cari yang benar-benar aman. Perempuan kalau sudah kerja, aduh, kasihan.
digodain teman-teman kerjanya, dieksploitasi sama bosnya. Kamu mau kontrak baru, ayo sama saya dulu ke hotel. Nah, itu hal yang lumrah terjadi. Bosnya menzinahi dia dengan iming-iming kontrak baru, bukan diiming-imingin rumah. Nah, itu hal yang sangat lumrah. Minimal kalau nggak kayak gitu, minimal pasti lecehkan secara verbal, pakai lisan. Cantik, ukti, itu bayangin. Itu udah ada. Ya, mending kalau mau dagang atau apa. Makanya ya, perempuan ini Allah syariatkan gimana caranya mereka tuh betah di rumah. Salah satunya pakaian tadi. Pakaiannya dibikin hal yang agak ribet. Ya kan? Pakaian panas, antum cobalah panas-panas 2 jam kena matahari. Kalau nggak lepek, akhirnya mereka lebih senang di rumah. Dan itu yang syariat inginkan, mereka lebih senang di rumah. Udah enak dari di rumah. Apalagi yang rumahnya ada AC, ada TV, mau ngapain lagi keluar? Ya kan? Dan juga kalau kita mau tinjau dari mana lebih enak pakai kerudung atau pakaian seksi, antum perhatikan. Perempuan suka dipuji gak? Suka. Kalau mereka berhijab, kalau mereka berkerudung, mereka menutupi bagian-bagian yang banyak. Sedangkan perempuan yang tidak menutup dirinya dengan benar, misal dia nggak pakai pakaian, dia pakai baju ketekan, dia kira-kira malu gak keluar dalam keadaan bagian tubuh tersebut tidak dihias dulu? Malu gak dia dalam keadaan keluar tapi tidak pakai hand body misalnya? Malu. Begitupun wajahnya, ketika dia keluar tidak biasa menutup wajah, ya, nggak pakai cadar, kira-kira dia bakal keluar gak kalau dia nggak make upan? Enggak, dia pasti make upan dulu baru keluar. Begitupun tadi kalau perempuan pakai lekbong, ketek bolong, ya kan? Dia kira-kira berani keluar gak kalau bulu keteknya belum cukup? Nggak berani. Begitupun misalnya dia keluar dengan yang menampakkan paha, kira-kira dia berani keluar gak kalau pahanya belum dirawat, dekil dan sebagainya? Nggak berani kan? Lihat, kalau perempuan yang pakai cadar, pakai jilbab yang besar, dia mikirin gitu enggak? Enggak, lebih gampang dong. Dia tinggal keluar, tutupin, nanti di rumah tinggal dirawat buat suaminya. Adapun perempuan yang nggak mau berhijab syar'i, nggak mau bercadar, dia rawat tubuhnya buat seluruh orang. Repot gak? Mana yang lebih repot? Apa? Hah? Yang untuk suaminya doang atau yang untuk seluruh orang? Untuk seluruh orang. Ya, makanya betapa sayangnya Allah sama kaum perempuan. Ya, sedemikian rupa Allah buat mereka betah di rumah. Kalau yang nafkahin suami istrinya yang anak-anaknya Istrinya ya? yang ingin anak-anaknya Nafkahin anak-anaknya? bukan maksudnya kayak ngurusin Enggak, ya istri ngurusin anak-anak, mendidik, sebenarnya mendidik. sama kayak beres-beres rumah gitu. Beres-beres rumah juga kesepakatan sebenarnya. Jadi dalam syariat ini sebenarnya juga nggak ada keharusan. Nyuci baju itu sebenarnya nggak ada keharusan istri. Kalau misalnya nih seorang laki-laki nikahin perempuan yang biasa dia bajunya juga dicuciin, maka laki-laki harus mendatangkan pembantu. Lihat, sayang banget Allah sama perempuan. Nah, adapun di Indonesia memang kebiasaannya kalau seorang istri masak, nyuci pakaian, kebiasaan orang Indonesia. Sebenarnya secara syariat nggak ada peraturan itu, kesepakatan aja antara suami istri. Jadi nyewa pembantu boleh. Iya, nyewa pembantu. Orang-orang Arab antum lihat, istrinya, oh enak banget istrinya. Bangun tidur makan, didik anak doang. Masak ada yang masak, tinggal beli. Ya, bersih-bersih rumah dan sebagainya ada mereka pembantunya. Pembantunya dari Indonesia lagi banyak kan. Ya, jadi betapa sayangnya Allah sama kaum perempuan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam.